Pada saat gempa itu tiang ingat betul. Kan yang namanya presiden luar sakit. Beda 10. Bawa na berganti-ganti. Ini sakit doang. Maka ketika bencana itu kan laranglah beliau datang beketik. Dendek Pak, karena bencana ini masih bilu bahaya. Mau datang sida datang begitu, ampun ada gempa boleh, ampun ada ngumbi-ngumbi sida kan susah kita. Kira-kira ngono. Laranglah ya. Tiang tahu itu. Artinya direkomendasikan jangan. Lagu datang ya. Datangnya dan dina sekali. Di tengah-tengah gelombang itu. Datangnya. Takut atau enggak ya? Ya siaran manusia pasti. Ya, pasti. Arak idap. Nah, tapi ketakutan, kegelisahan itu semua kalah dengan rasa tanggung jawabnya. Ini si tiang kita langsung jadi ngombe-ngombe berita-berita sinde-ende, tiang kita langsung. Begitu datang kemudian kita dikumpulkan di tenda, ada rencana dipaparkan keadaan tentang gempa 30 menit rencananya di situ. Begitu 5 menit beliau noleh kepada tiang, Tuan Guru, aduh yuk kita jalan saja, pengungsi saja. Dekna betah, dekna demen kita laporan belu-belu. Dekna man selesai pada sing ngelapor sini guru nos nyengkana mulai. Beliau terus, Tuan Guru yuk kita cari pengungsi saja. Tidak ada perencanaan apapun. Denarak to atur apa denarak. Tiang si tekeno indah bingung yuk. Bianing kita ini. Kan dek tebau jauh presiden marah angkun jauh batur. Kan bahaya ini ada sekik manusia sama presiden di Indonesia. Terus tiang bilang, kita kemana Pak? Ya terserah Tuan Guru. Nah kan semakin susah itu. Tapi karena dia yang minta, akhirnya tidak berani. Tiang bilang, oh ya siapa? Terus disetop, Pak sudah cukup, kata yang sama yang menyampaikan laporan. Kita ke tempat pengungsi saja. Biur dengan langsung. Karena tidak ada persiapan. Malam itu tidak ada persiapan. Itu sebelum maghrib sekitar 1 jam atau 45 menit sebelum maghrib. Paek motor, sugul motor kan. Ndek tahu mbihani itu coba. Dia tahu pengungsi mana, kemah mana dia narak dengan nenau. Terus ngomong di jalan, kemana kita nih Tuan Guru? Ya Pak, kalau gitu kita lihat saja Pak sambil jalan. Coba sambil jalan. Biasanya siaran kunjungan waktu tentuan nih karena berkaitan dengan keamanan. Dan saat itu sedang bencana, siaran dengan bencana kan luwih dengan stres. Saya sih jamin misalnya suruh-suruh dengan si mohon maaf misalnya balena seda apa mbok gitana saya dengan jagur dengan kan dia tahu. Itu resiko-resiko. Orang banyak yang tidak puas pada saat itu karena manajemen bencana belum sepenuhnya baik. Tapi beliau datang. Akhirnya begitu lewat, di sini saja Pak, kata tiang. Sudah stop sini. Ribut biur dengan si le julu stop, le mudi kan luit belu stop enak. Sugu le tak turun. Pengungsinya juga tidak tahu. Begitu turun, biur semua. Dicek kamar mandinya seperti apa, tempat tidurnya seperti apa, ada makanannya atau apa, kemudian diberikan buku, kemudian diberikan semangat, habis itu naik lagi. Begitu naik, masih beliau katakan, masih bisa enggak satu tempat Tuan Guru? Yang bilang sebentar lagi maghrib Pak. Kalau gitu enggak apa-apa, jalan kita balik ke tenda, ke lapangan tempat kita berangkat. Pergi, muter, begitu kita muter kan milu, selaput mudi, belok. Tidak ada yang tahu mau kemana. Lalu kemudian lewat, tiang ingat betul Bapak Ibu, lewat berhenti di lapangan sebelah kiri jalan. Lapangan itu berdebu sekali. Turun ke sana, debu. Kemudian kumpulkan di tengah lapangan. Lalu beliau menyampaikan motivasi, Bapak Ibu ini musibah besar, tapi sabar, kita akan berikan bantuan. Begitu beliau sedang ngomong, surun-surun ada anak kode azan.
azan lek musola darurat, Allah, biarkan jawab azan, habis itu ayo kita sembahyang, sholat. Dari denara terpina-pina karena tiang nanau. Dia tiang gemes indah mau terpina-pina. Jadi tiang lihat, oh dia mina manusia ini tiang gemes indah. Tapi kan tiang tahu. Tiang yang mengarahkan kemana, milih ia milu. Di sini saja Pak, berhenti. Apa sembahyang? Sembahyang itu kan musolanya betul-betul darurat, tempat wudhunya susah, wudhulah. Kemudian sholat, begitu sholat dia persilahkan tiang. Terus tiang bilang, tidak apa-apa bapak lah sekarang. Lalu memimpin sholat maghrib. Bagus bacaannya. Ndena mara tulap mahat. Kan tulap mahat ya masih hang ya. Lagu bagus. Ini si yang dengar isi telinga tiang. Si dawah ada dengar ke? No, si yang dengar. Insya Allah masih normal telinga tiang. Yo, kan kenapa kok dia bilang Al-Fatihah katanya kan? Bapak Ibu, Al-Fatihah itu dina ayat di dalam Al-Quran. Denara ayat atau surah atau tidak ada ayat Al-Quran Al-Fatihah tidak ada nama. Tapi begitu dibaca surahnya, ya marah itu baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Orang Jawa itu hak sering berubah jadi ka, Al-Fatihah. Nah, ini orang Jawa penyebutan, tapi itu bukan ayat Quran. Si tiang dengar nih, isi telinga tiang bacaan suratul Fatihahnya ya seperti yang kita dengar, jelas hurufnya, terang kita pahami. Kemudian baca al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah, terang juga yang tiang dengar. Ini si tiang dengar, ampun tiang sampeang kok tersilih. Apa sih tiang dengar sino? Apa sih tiang kita? Masa dia terkanggu nyampeang, kan harus sesampean. Sida misalnya si nganggap yang dina tentu dengan Islam, apalagi misalnya arak hujatan keturunan PKI, apa dasarnya misalnya nyampeang sino? Oh kan beritanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dicek, oh ternyata tidak benar. Jadi Bapak Ibu, sampaikan apa yang kita tahu, cukupkan kasih. Tidak usah juga ditambah-tambah. Ya apa sih tahu lewat sih. Paham Bapak Ibu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu anhu mas'ulan. Senyata-nyata tanah nauk bahwa beliaulah yang menetapkan guru kita sebagai pahlawan nasional. Nyata atau enggak? Nyata atau enggak? Senyata-nyata si tiang rasakan dan tiang ketahui bahwa perhatian beliau kepada NTB itu luar biasa. Walaupun di NTB itu beliau kalah dengan kalah telak, dipermalukanlah istilahnya 2014. Tapi beliau tetap kasih perhatian, dan perhatiannya sungguh-sungguh terus menerus. Itu yang tiang rasakan selama 4 tahun. Ada yang menyampaikan bahwa ini
Katanya Pak Jokowi itu anti-Islam. Ketika mendengar itu, Tiang tidak diam, Tiang tanya. Tiang tanya kepada orang-orang di Solo, bagaimana dulu ketika beliau menjadi wali kota dari 2005 sampai 2012, 7 tahun jadi wali kota, ada tidak satu saja kebijakan beliau itu yang meminggirkan umat Islam? Semua orang Solo mengatakan tidak ada. Kan gampang. Kita muntemilin kita komitmen seseorang kepada umat kita apa sih gawe nah. Maka kalau bapak-bapak ibu mendengar nanti katanya kalau terpilih azan akan dilarang, kan tinggal kita cek saja. Dicek waktu dia di Solo ketika memimpin, ada enggak masjid di Solo itu yang dilarang azan? Tidak ada. Justru syiar-syiar Islam luar biasa. Jakarta di Indonesia selama 4 tahun lebih beliau memimpin, ada enggak seperti itu? Kan tidak ada. Jadi gunakan prinsip Islam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Begitu kita mendengar berita, segera cek kenyataannya benar atau tidak.